meminta presiden dari Meta Coach Foundation Indonesia untuk membuka. Jadi untuk mengisi McCafe pertama di Januari gitu. Nah, kali ini Coach Irfan akan membawakan tentang Worry Buster. Waduh, kalau teman-teman ingat Ghostbuster gitu ya. Jadi ini eh, jadi apa? Menangkap gitu ya, menghancurkan Iya. worry gitu ya, Yang Coach penting ya. jangan inget gue, inget ghostnya aja ya. Ntar gue jadi setan lagi. So, menarik sekali ya. Ini juga terkait dengan di awal tahun biasanya kita sudah punya rencana-rencana dan mungkin juga hasil refleksi dari tahun yang sebelumnya gitu ya. Oh, ternyata masih banyak yang belum dilaksanakan, yang belum tercapai. Oh my God, gitu kan. Jadi muncullah kemungkinan worries-worries itu gitu ya, kekhawatiran-kekhawatiran. So, jadi ini kesempatan yang baik sekali untuk Bapak dan Ibu untuk kita dengerin deh tips dari Coach Irfan gitu ya, gimana sih menanggulangi rasa khawatir ini gitu ya. Sebelum kita mulai, saya akan menginformasikan beberapa hal. Yang pertama, jika Bapak dan Ibu tidak berkeberatan dan memungkinkan untuk buka kamera biar kita bisa saling memandang wajahnya gitu ya, walaupun kita secara online tapi rasanya pengen juga sih melihat ekspresi dari Bapak Ibu semua. Eh, Kalau videonya dinyalakan, maka kalau untuk suara mohon untuk di-mute dulu ya, kecuali nanti kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu silakan raise hand ataupun juga tulis di chat, nanti akan dibantu oleh moderator gitu ya. Kemudian karena kita bergantung sekali pada sinyal internet, kadang-kadang ngadat sinyalnya, silakan kembali lagi ke sini karena kami masih ada sampai nanti jam 9 ya. Dan sesi ini kita rekam sehingga nanti Bapak dan Ibu dan mungkin juga teman-teman yang lain yang ingin mendengarkan kembali sesi ini bisa mengaksesnya di website Neurosemantik Indonesia ya. Rasanya tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, saya mau memperkenalkan moderator kita malam ini, yaitu adalah Coach Rini. Coach Rini adalah seorang meta coach, dan mari kita doakan bersama-sama supaya bisa menjadi neurosemantic trainer juga, gitu ya. Oke. Thank you Bu Silakan. Windy. Halo malam semuanya Bapak Iya, Ibu. malam Salam Coach Rini. kenal Bapak Ibu eh, yang pernah hadir ataupun yang baru pertama kali. Salam kenal malam semuanya. Selamat tahun Oke. baru ya Bapak Ibu. Masih masih fresh from the oven nih tahun baru kita. Masih anget istilahnya. Semua yang anget kan enak ya. Iya. Nah, Aduh, pas hujan-hujan lagi, Coach. masih hujan-hujan lagi. Oke. Nah, Hati-hati kalau hujan, ntar internetnya pada ini ya. oh iya ya, jangan jangan khawatir nanti gabung lagi, masuk lagi ke dalam. Oke, eh, baru acara kita yang perdana ini di tahun yang baru, acara Mac Cafe ini adalah gratis alias tidak berbayar dan publik ya, siapapun boleh eh, datang hadir ke dalam acara virtual ini. Dan Meta Coach Cafe ini diadakan secara rutin di setiap bulan. Jadi tiap bulan selalu ada di minggu kedua hari Rabu, yaitu pukul 19.30. Nah, Bapak Ibu disarankan atau dipersilahkan lah untuk rutin bergabung mendengarkan topik-topik seputar NLP, Meta Coach, People Development, dan lain-lain. Oke. Pembicara yang mengisi Meta Coach Cafe ini adalah teman-teman dari Meta Coach Foundation Indonesia sendiri. Jadi apa itu Meta Coach sih? Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah dengar ataupun belum pernah dengar, pengen tahu Meta Coach itu apa, saya mengundang Pak Irfanji selaku Presiden Meta Coach Foundation Indonesia untuk menjelaskan. Silahkan, Irfan. So, Meta Coach Foundation Indonesia. Meta Coach Foundation Indonesia adalah sebuah foundation atau sebuah kumpulan. Kami ini orang-orang yang sudah pernah belajar neurosemantics, lalu jatuh cinta kepada neurosemantics, lalu belajar bagaimana caranya memfasilitasi seseorang untuk mencapai tujuan-tujuannya
dengan cara menggali makna-makna yang ada di dalamnya, supaya perubahan yang terjadi itu bisa terjadi secara konsisten dari dalam keluar, untuk mengaktualisasikan semua potensinya. Nah, itulah Meta Coach Foundation. Jadi kami adalah para Meta Coach, kami adalah semuanya neurosemantics yang sudah mempraktekkan ilmu coaching yang berdasarkan ilmu ini, dan ini adalah sumbangsi kami. Jadi Meta Coach Foundation, secara foundation kita ingin bersumbangsi bagi bangsa dan negara ini, kita ingin membagikan apa yang kita punya, kita ingin sharing, kita ingin semua orang bisa belajar, karena kita tahu betapa pentingnya menjadi seorang yang menggunakan semua potensinya. Jangan sampai kita itu mati dengan penuh, dalam artian masih begitu banyak potensi-potensi yang bisa kita gali, masih banyak performa-performa yang bisa kita lakukan, tapi kita tidak lakukan. Nah, maka ini salah satu cara kita sebagai foundation, sumbangsi kita semua, bukan hanya saya, tapi ada 120 lebih meta coach yang ada di Indonesia, dan kita akan secara bergiliran mengisi acara ini, mengisi forum ini, dan bahkan kalau teman-teman ada yang juga mau, nanti Neurosemantics Indonesia pun akan mengadakan Neurosemantics Talk, Insi Talk, itu juga salah satu bentuk, tapi itu untuk trainers, bukan untuk para meta coach. Nah, meta coach sendiri terdiri dari begitu banyak orang. Ada yang praktisi di bisnis, ada yang pekerja, ada yang memang profesinya trainer, ada yang bahkan dokter, ada yang bahkan juga orang-orang yang memang bekerja di dalam bidang-bidang yang mungkin sepertinya tidak butuh coaching. Tetapi ilmu coaching ini ternyata bisa diaplikasikan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Bahkan bukan hanya di dalam pekerjaan, di dalam hidup, di dalam rumah tangga, di dalam orang menjadi orang tua, di dalam kita menjadi seorang yang punya inspirasi, punya aspirasi, dan pengen sekali menjadi seorang yang mengaktualisasikan dirinya. Jadi selamat datang teman-teman, mungkin ada yang baru pertama kali atau yang mungkin sudah sering mengikuti, sebuah kehormatan bagi kami para Meta Coach untuk menjadi tuan rumah di sini, untuk kita bisa bersama-sama belajar. Bukan hanya saya, bukan hanya teman-teman Meta Coach yang belajar, tapi saya harap kita semua bisa saling belajar. Dan tujuannya balik lagi adalah untuk mengaktualisasikan semua potensi yang ada dalam diri kita. So, itulah Meta Coach Foundation. Oke, So, ada lagi, Coach Irfan? nah, silakan. Dah, oke. Silakan. Oh ya, ada sedikit perkenalan dari Coach Irfan, saya tambahkan ya. Berarti beliau selain sebagai Meta Coach Foundation Indonesia, berprofesi juga sebagai full-time di Wellbeing and Executive Leadership Meta Coach dan Neurosemantic Trainer. Memiliki passion dalam belajar. Coach Irfan mempercayai ini yang saya kutip ya, bahwa cara terbaik untuk belajar adalah meng-sharingkannya dengan orang lain. Cakep ya. Bukan orangnya kan? Kenapa Pak? Bukan orang yang cakep ya. Cakep beliefnya. Cakep belief. Gitu ya. Silahkan Coach Irfan. Tema kita malam ini adalah Worry Buster. Nah, kita sudah tidak sabar. Silahkan mulai Coach Irfan. So, seperti yang Cirini bilang bahwa cara paling baik untuk belajar adalah dengan mengajarkan. Jadi waktu saya ditanya, Van, bisa nggak isi Meta Coach Cafe? Oh bisa. Topiknya apa? Pada saat itu saya lagi worry. Saya lagi khawatir. Saya lagi takut. Saya lagi berada di dalam satu kondisi di mana walaupun sudah belajar banyak, tapi namanya worry, namanya khawatir itu kan sesuatu yang human. Sesuatu yang sangat manusiawi. Sehingga saya pun mencari cara. Bagaimana caranya saya bisa dengan apa yang semua saya pelajari ini, bukan hanya cuma sekedar tahu, tapi saya bisa melakukan. Maka pada saat itu ditanyakan, yang kepikiran di dalam diri saya adalah bagaimana caranya saya keluar dari worry ini. Dan ini sebuah hasil riset, ini sebuah hasil pemahaman yang saya dapatkan. Maka cara ini bisa works, bisa enggak. Tergantung teman-teman suka yang mana. Maka saya berikan ada 7 tuh. Dan 7 ini walaupun saya sudah menyusunnya, tapi itu kan susunan dari saya. Teman-teman bisa ambil satu dari itu dan gunakan yang mana dulu juga boleh. Jadi ini urut 7 ini bukan berurutan, tapi 7 ini adalah 7 cara. Sehingga bukannya kita perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dulu. Tapi kalau teman-teman ternyata saya kayaknya lebih cocok dengan yang 7, ya udah 7 aja dulu, nggak apa-apa. Nah, jadi ini adalah cara saya untuk keluar dari worry itu sendiri, dan saya harap ini menjadi perjalanan kita semua untuk bisa saling belajar. Dan untuk memahami itu, maka kita perlu tahu dulu nih, worry itu apa sih? Jadi kalau teman-teman bilang, worry itu apa? Ini saya saking worry-nya saat itu, jadi saya berpikir jangan-jangan rambut gue bisa tumbuh, nanti gue kribo gitu kan. Jadi saking worry-nya tuh begitu.
Nah, jadi kalau menurut teman-teman tuh worry apa sih? What is worry? Kita seolah-olah tahu, Oke, tapi kalau kita nggak tahu itu apa tuh? Boleh boleh, di chat boleh dah. tulis di chat. Ya, Khawatir. boleh Nah, tulis di khawatir itu chat. translationnya bahasa Indonesianya. Jadi apa itu Worry worry? itu apa? Khawatir. Apa itu? Khawatir Worry. mengenai apa? Bisa ya, Coach Irfan ya? Bisa, tapi khawatir Atau itu apa? perasaan kita saat khawatir, apa kata Ah, khawatir bagi cemas. teman-teman? Cemas itu Cemas. sinonim. Ya, Sinonimnya khawatir ya cemas. Tapi khawatir itu tuh apa sebenarnya? apa yang dimaksud Binatang dengan apa itu? khawatir bagi teman-teman? Apa coba? Chat lah, chat. Di sini nggak ada benar, nggak ada salah ya. Kita semua itu benar menurut pikiran masing-masing. Overthinking, Was-was, was-was, overthinking, takut akan sesuatu yang belum terjadi, takut. ya, takut, Ah, tahu dari mana bahwa kita sedang takut? keringat dingin, Keringet dingin, memikirkan, memikirkan. Oh, gelisah, memikirkan itu juga worry ya, gelisah. perasaan insecure. Oh, perasaan Oke, insecure, reaksi fisik insecure, tidak nyaman, reaksi fisik, antara antara harapan dan harapan dan kenyataan takut kenyataan takut terjadi. terjadi. Oh, Cakep-cakep nih. Cakep-cakep nih. overthinking Ini ada juga, beberapa yang udah bisa saya ambil nih. Oke, perasaan insecure. Oke. insecure. So, kita mulai dari sini ya. Worry. Mm-mm. Kalau kita melihat cara gambar, ini gambar apa coba? Saya coba gambar ya. Saya nggak tahu nih bisa gambarnya apa enggak. Kok kayak Suneo ya? Eh, 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 eh. Biasa goyang-goyang kan gitu ya. Matanya begitu, lalu ada giginya. Ini gambar apa yo? Gambar apa Dogi yo? itu. Dogi. Eh, siapa Ya, di Bu sini yang takut Chandra dogi bilang coba? dogi. Siapa di sini ada yang takut dogi nggak? Anjing, sweeper, sweeper apa ya? Sweeper aja kata. Untung gak ada yang bilang bebek. Berarti kalau bilang bebek gila, gue gambar jelek banget. Oh, ada yang takut. Buaya Guguk, jinjit. buaya jinjit tentu Betulnya bukan itu buaya dia. darat ya. Kalau buaya darat lebih menakutkan. Siapa di sini yang takut kalau ketemu anjing? Ada nggak? Takut kalau ketemu anjing. Begitu ketemu tuh langsung, Buitis takut. wah, saya, saya juga. Nah, se- Panas, saya takut anjing. Oke. nah, kan tadi dibilang khawatir. Kalau sama anjing itu takut apa khawatir? Coba. Saya takut banget. Oh, pas. Takut. Lalu apakah kalau takut itu kita jadi khawatir? Ayo. Khawatir digigit. Hmm, Oh, khawatir. kalau takut apakah khawatir? Nah, bisa iya, bisa enggak. Khawatirnya dari mana coba? Kalau kita nih ketemu anjing yang galaknya bukan main. Anjing kan kalau lagi teritorial galak gitu ya. Terus dia melihat kita dengan tatapan matanya, wah, menatap tajam kita, giginya keluar, terus ada lidahnya yang menjulur-julur, ada air liurnya yang menurun, ada eh, apa buntutnya yang bergoyang-goyang. Kita takut apa khawatir? Kalau saya takut, ya kan? Takut. Nah, jadi kita di sini membedakan dulu nih, yang mana takut, yang mana khawatir. Nah, karena gini, kalau saya takut ketemu anjing, wajar gak? Wajar kan? Nah, tapi kalau saya nggak ngelihat anjing, tapi saya takut digigit, wajar gak? Anjingnya nggak ada, tapi saya takutnya jadi digigit. Aneh, kesannya aneh kan? Tapi itu yang terjadi, nggak wajar. Analoginya simple nih. Takut itu adalah ketika ada objeknya. Khawatir itu nggak ada objeknya. Objeknya di mana? Objeknya adalah pemikiran kita. Sehingga objek kekhawatiran itu adanya di dalam pemikiran kita. Jadi bukan takut. Kalau takut itu ada objeknya. Anjing galak, menggonggong, buntutnya bergoyang-goyang, air liurnya menjulur-julur, lalu air liurnya menetes-netes melihat saya dan lari menuju saya. Itu takut. Wajar. Nah, tapi tubuh kita, karena pikiran dan tubuh itu satu sistem, tubuh kita akan merasakan hal yang sama. Yaitu apa tadi? Jantungnya berdebar-debar, tangannya keringet dingin, nafasnya mulai tersengal-sengal, darahnya diambil dari otak, diambil dari otot-otot besar kita, dan dialirkan semuanya itu tujuannya untuk apa?
kalau nggak untuk menyerang anjingnya, kalau ada yang berani nih ya, kalau badannya nggak one pack kayak saya tapi six pack berotot gitu kan, kalau saya kan banyakkan lemaknya daripada ototnya. Nah kalau badannya lebih berotot gitu, dia bisa nyerang. Nah, jadi rasa takut itu akan memberikan sebuah sensasi kalau nggak untuk fight, atau kalau yang saya walaupun badannya gemoy tapi larinya kencang kalau takut gitu. Nah, flight, lari. Ya kan? Jadi kalau lari ya walaupun lemaknya bergoyang-goyang tapi lari gitu. Kan kalau yang ototnya kencang kalau lari kan nggak gini gimana gitu ya. Tapi kalau badannya gemoy lari kan ya begitulah ya. Nah, sehingga rasa takut dan rasa khawatir akan memberikan sensasi di tubuh yang sama. Namanya general arousal syndrome. General arousal syndrome itu adalah ketika tubuh kita itu terangsang untuk kalau nggak menyerang ya lari. General arousal syndrome. Dan ini sangat wajar. Kenapa? Karena memang tubuh kita itu tubuh kita itu diciptakan untuk survive. Maka bedanya takut dan khawatir adalah kita itu dua-duanya ingin survive. Survival yang kita pikirkan. Tetapi yang satu ada objeknya, yang satu nggak ada objek, yang satu nggak ada objeknya. Maka kalau yang satu nggak ada objeknya, bagaimana kita mengkhawatirkan diri kita sendiri? Bagaimana kita menakutkan diri kita sendiri? Bagaimana kita memberikan sensasi bahwa saya ingin lari dari sebuah pemikiran yang sedang saya ciptakan di dalam diri saya? Itu khawatir. Sehingga khawatir tadi ada yang tulis bahwa khawatir itu adalah takut tentang sesuatu yang bisa saja terjadi di masa depan. Dan ini fenomena yang terjadi hanya pada diri kita, manusia. Gak pernah kan ngeliat ada kucing mengkhawatirkan besok mau makan apa ya, gitu nggak ada loh. Atau melihat sebuah pertunjukan di mana kalau binatang itu sudah dilatih kayak burung kakatua yang saya lihat waktu kembali kemarin di safari itu, kakatuanya bisa ngelewatin tali itu jalannya. Nggak ada yang ngeliat begitu di tengah-tengah dia khawatir nanti kalau gua jatuh gimana, kalau gua jatuh gimana, kalau gua jatuh. Nggak ada tuh. Maka ini hanya fenomena yang terjadi di dalam diri kita manusia. Rasa takut terhadap sesuatu yang tidak nyata lalu kita proyeksikan di masa depan kita. Bukan yang sesuatu yang ada objeknya. Itulah khawatir. Simpelnya, khawatir itu adalah rasa takut yang kita ciptakan tentang sesuatu yang bisa saja terjadi di masa depan. Nah, memahami ini baru kita bisa mulai memahami bagaimana caranya ngebas atau menghancurkan rasa khawatir yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, perception. Walaupun gambar saya tidak bagus, tapi ternyata pada bisa nebak loh. Ini dogi, guguk, wuf wuf, apapun itulah. Bahkan ada yang tadi bilang sweeper atau yang buaya ya. Ya itulah persepsi kita. Maka yang pertama untuk bisa kita lakukan untuk bust atau menghancurkan rasa takut kita adalah menyadari dulu nih. Awareness terhadap persepsi kita. Karena kalau persepsi kita itu tidak kita sadari dan bahkan kita tidak sadar bahwa kita berada di dalam sebuah ketakutan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri, kita kejebak hanya dengan rasa. Persepsi itu kan adalah sesuatu yang kita ciptakan bagaimana kita memaknai sesuatu. Bagaimana kita bisa menggunakan pemaknaan yang ada di dalam diri kita untuk bisa benar-benar memikirkan sesuatu yang bisa saja terjadi. Nah, kalau itu terjadi, kalau kita berpersepsi tentang sesuatu yang terjadi, apapun yang terjadi, belum tentu dia benar, belum tentu dia adalah sesuatu yang sifatnya nyata, belum tentu dia real, tapi kita akan persepsikan itu sebagai sesuatu yang real. Sehingga ini menjadi sebuah filter bagaimana kita mempersepsikan. Nah, filter ini datangnya dari mana? Bisa dari macam-macam. Bisa dari pengalaman kita di masa lalu. Kebetulan istri saya fobia banget sama anjing. Dia takut sekali sama anjing. Karena dulu masa kecilnya dia pernah ditemplok sama anjing yang sangat besar. Ditemplok sama seekor anjing yang sangat besar ketika dia berada di negeri orang di mana dia tidak bisa bahasanya. Dia punya pengalaman di masa lalu di mana dia ditemplok sama anjing besar sehingga sekarang ketemu Chihuahua, anjing yang kecil aja dia bisa gemeteran. Ada pengalaman di masa lalu. Bisa juga dari pemahaman yang keliru. Pemahaman atau pengetahuan yang keliru. Salah belajar. Salah menyimpulkan.
Dan ini semua adalah tentang bagaimana kita memaknai sesuatu sehingga itu menjadi sebuah perintah pada tubuh kita untuk mempersepsikan sesuatu sehingga kita melakukan sesuatu. Maka cara yang pertama yang paling simpel untuk menghancurkan kekhawatiran kita adalah satu, sadar dulu. Sadar atas makna dan persepsi yang saya berikan terhadap sesuatu yang terjadinya di luar saya. Nah, kalau saya sudah memahami makna yang saya ciptakan, saya tahu bahwa kekhawatiran yang saya ciptakan itu bukanlah atas sesuatu yang nyata, tetapi sesuatu yang terjadi di luar dari diri saya dan belum tentu ada objeknya. Karena kalau takut itu sudah ketahuan objek yang realnya itu ada, sedangkan rasa khawatir itu adalah takut yang saya buat-buat sendiri karena pemikiran saya tentang apa yang bisa saja terjadi di masa depan. Jadi nomor satu adalah sadar. Nah, problemnya adalah kebanyakan orang yang nggak sadar dan mengkhawatirkan dirinya sendiri adalah mereka tidak pernah mempertanyakan kepada dirinya dengan tepat apa sih sebenarnya yang saya takutkan yang bisa terjadi di masa depan. Karena rasa dari khawatir itu sendiri sangat kuat. Rasa dari khawatir itu bahkan kadang-kadang bisa membuat seseorang itu freeze atau diam dan nggak berkutik untuk ngapain aja. Dan ini terjadi hanya karena tubuh dan pikiran kita itu satu sistem. Ketika kita tidak sadar tentang apa yang terjadi di dalam diri kita, lalu kita memikirkannya, lalu kita memberikan arti atau makna yang tidak baik terhadap sesuatu yang bisa terjadi di masa depan, maka tubuh kita akan memikirkan seolah-olah itu benar. Nah, contoh paling simpelnya adalah begini. Pikiran kita itu mudah sekali untuk ditipu. Siapa di sini yang suka bakso? Ada yang suka bakso? Ada yang suka bakso? Jangan-jangan cuma gua doang nih yang suka bakso nih. Om Pras lagi makan bakso. Itu nggak bagi-bagi lagi, kurang ajar kan. Enak Saya bakso dingin-dingin. enak bakso dingin-dingin, anget-anget. Nah, siapa yang kalau makan bakso tuh sukanya kayak saya orang Sunda, sukanya pedes, asem. Ayo ada nggak yang sukanya pedes sama asem? Saya, sama tak ya, orang Sunda, sesama Sunda. Nah, paling enak itu makan bakso kalau pakai jeruk limau, bener nggak? Wajib pedes tuh katanya. Tapi kalau pedes doang nggak enak, asem pedes. Nah, baru mantap kan? Pakai jeruk limau tuh, yang gedenya seginilah, warnanya bulat. Tahu kan jeruk limau ya? Nah, coba sekarang kita bayangkan jeruk limau yang asem. Jeruk limau yang asem. Gedenya kira-kira ya mungkin diameternya 5 cm. Dingin-dingin baru keluar dari kulkas. Jadi airnya banyak kan. Terus kita potong tuh jeruk limaunya. Just. Nah, kita buka. Di dalamnya ada yang warnanya hijau-hijau, ada bulir-bulirnya. Kadang-kadang ada bijinya yang pahit, nggak mau. Kita bijinya keluarin dulu. Tapi kita ambil jeruk limau itu dari pikiran kita, lalu kita peras dan kita minum begitu saja airnya. Gimana rasanya? Berasa nggak? Asem. Berasa nggak asem? Kalau sampai berasa asem, jeruk limaunya di mana? Nggak tahu karena belum pernah nyobain. Nah, nanti kita ketemuan, kita makan bakso ya. Aku ajak makan bakso paling enak yang di dekat rumahku. Wah, mantap. Hmm, asem di pikiran. Asem di pikiran. Sehingga kalau saya membuat-buat sebuah pemikiran di dalam pikiran saya, lalu saya merasakan itu sebagai sesuatu yang nyata, rasa takut itu pun akhirnya jadi nyata. Seolah-olah real. Padahal belum tentu. Karena rasa takut yang saya ciptakan di dalam pikiran saya, dengan sesuatu yang terjadi di dunia nyata, itu bisa saya rasakan sebagai sebuah kenyataan. Maka pisahkan lagi. Kalau tadi kita memisahkan antara takut dan khawatir, sekarang kita memisahkan antara mana dunia luar dan yang mana dunia dalam. Kita mengalami kenyataan berdasarkan dunia yang ada di dalam pikiran kita, bukan berdasarkan dunia yang di luar. Dunia yang di luar itu hanyalah sebuah keadaan. Keadaan yang saya artikan ketika dia masuk melalui panca indera saya, melalui penglihatan, visual, auditori, pendengaran, lalu kinestetik, perasa, kulit, atau olfaktori, penciuman, dan gustatori, pencap. Ini semua masuk ke dalam diri kita, lalu kita artikan dengan persepsi kita, dengan pemahaman kita, berdasarkan pembelajaran yang kita punya, berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang kita punya, lalu kita menghidupi kenyataan itu. Maka kesadaran itu nomor satu buat saya. Kalau buat teman-teman yang sudah punya kesadaran lebih, ya mungkin ini bukan nomor satu. Tapi sadar apa? Sadar bahwa saya sedang menciptakan rasa takut,
tentang masa depan yang bisa saja terjadi pada diri saya. Kesadaran. Lalu kalau sudah sadar akan hal ini, baru saya masuk ke yang nomor 2. Yang nomor 2 itu saya kasih title begini. Who the hell is controlling you? Siapa yang mengendalikan? Siapa yang menciptakan rasa takut itu? Apakah keadaan? Apakah sesuatu yang ada di luar sana? Pasti enggak. Karena kalau pertanyaannya adalah, who the hell is controlling you? Siapa yang mengendalikan diri kita sendiri? Saya yakin kalau di dalam semua training yang saya bawakan ya, semua akan bilang, siapa yang mengendalikan diri kalian? Saya. Semua bisa dengan semangat, semua bisa dengan sukacita, semua bisa dengan damai sejahtera mengatakan, saya mengendalikan diri saya. Kalau misalnya sampai itu terjadi, maka pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kita mengendalikan diri kita sampai kita menciptakan rasa takut itu? Kalau saya benar mengendalikan diri saya sendiri, maka apapun yang terjadi di luar sana, saya juga pasti bisa jaga pikiran saya. Saya bisa menjaga persepsi saya. Saya bisa nggak overthinking. Saya bisa kendalikan persepsi saya. Sehingga pikiran saya tidak menyebabkan rasa takut terhadap apa yang ada di dalam pikiran saya. Simple sih ngomongnya. Kesannya sih gampang gitu ya. Tapi dunia tidak sesimpel itu, Maria Mercedes. Bosan pakai Ferguson, jadi Maria Mercedes aja sekalian. Gitu kan. Kalau dunia tidak sesimpel itu. Dan saya tahu bahwa sebenarnya saya yang mengendalikan pikiran saya yang mengendalikan persepsi saya. Tapi pada kenyataannya terkadang kita lepas kendali terhadap apa yang terjadi di luar sana, sehingga saya menjadi korban atas apa yang terjadi. Saya menjadi korban dari pikiran saya sendiri. Maka yang nomor 2 adalah the hell dengan keadaan, kendalikan pikiran. Karena pada sejatinya kita bebas kok mau mikir apa aja. Kita bebas kok mau mikir kayak apa aja. Saya memikirkan seekor anjing yang akan menggigit saya, dan anjingnya itu besar. Gedenya itu 50 cm. Gedenya. Tingginya 30 cm. Giginya ada, gigi anjing ada berapa ya nggak tahu. 32 bukan 32 itu gigi manusia. Ya anggaplah 32 lah ya. Kan kadang-kadang manusia ada yang kayak anjing juga gitu, suka gigit. Apalagi yang gigit teman. Nah, itu kan kita nggak tahu ya. Dan kalau kita bisa memikirkan seperti itu, kalau kita bisa kendalikan pikiran kita, bisa nggak kita memikirkan? Karena kan objeknya nggak ada nih. Saya hanya takut kalau saya ketemu dengan anjing yang 50 cm, tingginya 30 cm, dengan giginya yang 32. Kalau saya hanya memikirkan itu saja, maka dan itu adanya dalam pikiran saya, kalau saya bisa kendalikan, maka saya bisa dong mempersepsikan dan menganggap anjing kecil itu hanyalah anjing yang sekitar 5 cm, yang lucu, yang gemoy, yang menyenangkan, dan bahkan anjing itu bisa memberikan saya sesuatu yang fun. Bisa nggak? Bisa. Kalau saya mengendalikan diri saya. Nah, kalau pertanyaan adalah bagaimana saya mengendalikan diri saya? Nggak ada lain, nggak ada bukan dengan kesadaran yang tadi. Kesadaran bahwa saya bisa mikir. Ini punya saya. Saya yang mengendalikan perasaan saya. Karena saya juga yang mampu mengendalikan respon-respon saya. Kalau tadi khawatir adalah general arousal syndrome, di mana darah diambil dari otak, diambil dari perut, larinya ke otot-otot besar, maka ini adalah kebalikannya. Kalau saya sadar bahwa saya sedang tidak menggunakan pikiran saya, ketika saya sadar lalu saya memilih untuk mengendalikan pikiran saya, maka saya bebas dan saya berhak untuk menentukan apa yang ada di dalam pikiran saya. Nah, ini prosesnya adalah memiliki kendali. Bagaimana kita memiliki kendali? Dengan sadar bahwa selama ini kendali itu tidak pernah hilang dari diri kita, dan kita selalu punya kendali atas diri kita. Kalau kita selalu punya kendali atas diri kita, maka yang perlu ditanam di dalam pikiran saya adalah yang mana di dalam kendali dan yang mana tidak dalam kendali. Jadi pertama tadi kita membedakan mana takut, mana khawatir. Yang kedua tadi kita membedakan antara dari kesadaran kita, yang mana dunia luar, yang mana dunia dalam. Dan yang ketiga, kita perlu membedakan yang mana di luar kendali saya dan yang mana di dalam kendali saya.
Yang di luar kendali saya nggak bisa apa-apain. Tapi yang di dalam kendali saya bisa melakukan. Saya bisa berpikir, saya bisa merasa, saya bisa berkata-kata, saya bisa berperilaku. Tapi coach kan tidak menutup kemungkinan bahwa saya suatu saat akan ketemu dengan anjing itu. Betul. Betul, kita suatu saat bisa ketemu dengan sesuatu yang membuat kita merasa takut. Tapi selama objeknya itu belum ada, selama kita belum bertemu dengannya, maka apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Kalau udah tahu jalan depan rumah itu banyak anjing berkeliaran, lalu kita mencobai diri kita, lalu mencobai, oh coba ya kalau aku positive thinking nih, aku akan ketemu anjing nggak? Kalau itu kita lakukan, artinya kita sedang apa? Sedang membodohi diri kita sendiri. Kita sedang berusaha mengendalikan sesuatu yang di luar dari diri kita dengan cara menggunakan pikiran saya. Pada kenyataannya kan enggak. Saya hanya bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Saya hanya bisa menyiapkan diri saya supaya ketika itu terjadi saya punya pikiran yang benar, punya perasaan yang benar, cara merespon yang benar. Sehingga ketika itu terjadi saya tahu apa yang perlu saya lakukan. Kalau itu terjadi mungkin saya perlu nge-gym dulu, latihan lari dulu, mungkin lari secara 5 menit tanpa berhenti. Karena kalau misalnya nanti dikejar anjing saya bisa lari selama 5 menit. Antisipasi. Jadi worst case scenario pun boleh gitu, nggak apa-apa. Kalau suatu saat saya dikejar anjing 5 menit dan saya cuma bisa lari 5 menit, setidaknya saya sudah mengendalikan diri saya untuk lari selama 5 menit. Jadi satu sadar, dua kendali. Dengan membedakan yang mana yang ada di dunia dalam, mana ada di dunia luar, mana yang di luar kendali saya, mana yang di dalam kendali saya. Dan kita hanya bisa mengendalikan diri kita hanya sebatas apa yang ada di dalam kulit kita. Kita hanya bisa mengendalikan sebatas apa yang ada di dalam kulit kita. Jadi kendali saya itu stop sampai batas jari jemari saya. Udah, saya nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Semua yang ada di sini yang bisa saya kendalikan. Yang di luar, saya nggak bisa apa-apakan. Maka benar yang di luar itu bisa terjadi pada saya, tetapi selama saya masih bisa mengendalikan diri saya, maka saya bisa mengantisipasi. Masa depan nggak ada yang pernah tahu kok. I don't know apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi saya bisa antisipasi. Dengan selalu menyadari bahwa saya punya kendali. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, accepting problem. It's in your head. Accepting problem because it's in your head. Karena problem itu nggak ada di dunia luar. Problem itu dari kata pro dan blemo. Pro itu dilempar, pro itu di depan. Jadi pro itu artinya itu di depan. Depan dan blemo dilempar. Maka problem adalah sesuatu yang dilempar dan adanya di depan kita. Bisa jadi itu sebuah keadaan, bisa jadi itu sebuah perkataan, bisa jadi itu orang lain, bisa jadi itu anjing yang 50 cm, tingginya 30 cm dengan gigi yang 32. Problem nggak ada di luar sana. Problem itu adanya di pikiran saya. Maka kalau begitu, kekhawatiran yang terjadi di dalam diri kita itu tidak ada sesuatu yang di luar sana. Tapi kekhawatiran itu adalah apa yang terjadi di dalam dunia saya, yang saya lempar kepada diri saya sendiri untuk menghalangi saya karena adanya di depan saya. That's problem. Nah ini paradoksnya. Solusi itu adanya di dalam problem. Begitu ada problem, solusinya itu adanya di dalam param. Maka ketika kita menolak sebuah problem, ketika kita membenci sebuah problem, ketika kita tidak mau mengalami problem, itu sendiri sudah jadi problem. Menolak problem jadi problem. Dan paradoksnya adalah ketika kita menerima problem, ketika kita bisa menerima bahwa saya punya rasa takut digigit oleh seekor anjing, itu akan menjadikan saya untuk bisa meng-acknowledge atau bisa memahami atau bisa mulai menyadarkan kepada diri saya bahwa, oh, saya boleh loh takut. Saya boleh loh khawatir. Dengan saya accept my problem, dengan saya menerima problem saya, maka baru saya bisa kembalikan kesadaran saya untuk mengendalikan pemikiran saya untuk mulai mencari ada niat baik apa dari problem ini. Untuk saya bisa menemukan solusinya. Karena solusi juga gak ada di luar sana. Solusi itu selalu adanya di dalam diri kita. Kemampuan kita untuk sadar atas pikiran kita, kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran, perasaan, kata-kata, perilaku saya, itu saja sudah menjadi bagian dari solusi terhadap problem-problem yang kita alami.
Maka daripada kita menolak problem, lalu ketika kita tidak suka dengan problem itu, ketika kita tidak mau mengalami problem itu, yang terjadi sebenarnya adalah kita sedang tidak menerima apa yang terjadi di dalam pikiran kita sendiri. Nah, paradoksnya adalah ketika saya menerima problem, saya menyadari bahwa pikiran saya yang menciptakan problem ini. Baru di situ saya bisa mulai disadarkan untuk mencari niat baik untuk bisa mendapatkan solusi dari problem-problem yang sedang saya alami. Nah, ini paradoks. So, paradoksnya adalah ketika kita punya problem, accept it, it's in your head. Nah, di sini kita belajar membedakan yang mana real problem, yang mana pseudo problem. Real problem ada di luar. Real problem itu nggak ada di luar. So, real problem ada di pikiran. Pseudo problem adalah seolah-olah kita menganggap problem itu adanya di luar. So, real adanya di dalam, pseudo adanya di luar. Jangan sampai kita berusaha mensolusikan sesuatu terhadap sesuatu yang adanya di luar sana, karena yang di luar sana di luar dari kendali saya, maka ini nggak akan pernah selesai. Karena pseudo, semakin kita berusaha untuk mengendalikan sesuatu yang adanya di luar saya, semakin problem itu nggak jadi selesai. Tapi real problem sama dengan real solutions itu adanya di dalam diri kita. Pertama kita sadar nih, dunia luar, dunia dalam. Mana yang bisa saya kendalikan di dalam diri saya, yang mana nggak bisa saya kendalikan yang di luar saya. Lalu yang di luar itu adalah pseudo, yang di dalam itu adalah yang real. Jadi jangan salah. So, kalau problem itu juga adanya di pikiran, maka problem itu juga adalah makna. Maka kalau kita punya sebuah ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, yang dipertanyakan adalah makna apa yang saya berikan di dalam persepsi saya, yang menjadikan itu problem buat saya. Now, that's the real problem. Ketika saya sudah bisa menemukan maknanya, terima. Ketika saya sudah bisa terima, maka baru saya bisa mencari apa niat baik yang problem ini ingin berikan pada saya supaya saya bisa menemukan solusinya. Karena setiap problem pada kenyataan ini, setiap problem itu adalah sebuah solusi dari niat baik yang kita ingin untuk dapatkan, tapi saat ini belum bisa kita dapatkan. Saya mau tenang menghadapi 2024. Problem saya adalah saya nggak tahu bagaimana saya bisa hidup di 2024. Saya nggak tahu keadaan 2024 itu kayak apa. Saya nggak tahu penghasilan saya akan datangnya dari mana. Tapi kalau misalnya saya tahu itu adalah sebuah problem bagi saya, maka yang dicek makna apa yang sedang saya berikan sehingga saya mengalami kekhawatiran ini. Bisa jadi maknanya adalah saya tidak cukup. Saya nggak mampu. Saya nggak punya kendali. Saya maunya semuanya aman-aman saja. Saya bisa dapat penghasilan yang baik untuk saya bisa menghidupi keluarga saya. Oke, so itu niat baiknya. Menghidupi keluarga dengan apa yang saya mampu lakukan. Kalau itu adalah solusinya untuk bisa punya penghasilan, untuk bisa menikmati waktu yang baik dengan keluarga, maka baru saya bisa cari apa yang bisa saya lakukan secara antisipatif, yang bisa saya lakukan sekarang untuk saya bisa menghadapi ini. Karena kalau kita juga terjebak di dalam problem yang menurut kita real, yang menurut kita itu nyata, padahal itu hanyalah sekedar persepsi, lalu apalagi kalau kita mempertanyakan diri kita sendiri, maka kita sedang menjebak diri kita untuk berada di dalam kekhawatiran itu secara terus-menerus. Dan nggak ada yang lebih parah daripada seseorang yang sedang memainkan kekhawatiran di dalam pikirannya secara terus-menerus. Karena pada saat itulah dia akan dibajak dengan emosinya, dia akan dibajak dengan ketidakberdayaannya, dia akan dibajak dengan sebuah perasaan yang akan menghantuinya, yang membuat dirinya nggak bisa ngapa-ngapain, sampai akhirnya yang ditakutnya itu menjadi sebuah kenyataan. So here's a problem. Ketika kita takut tentang masa depan, ketika kita mengkhawatirkan sesuatu akan terjadi di masa depan, maka secara atensi, secara niat, secara energi, yang kita takutkan itu malah akan terjadi. Karena kalau saya takut terhadap sesuatu yang adanya di luar, energi kita akan mengalir ke sana, perhatian kita akan mengalir ke sana. Sedangkan otak kita adalah otak yang selalu mencari konfirmasi, membenarkan. Sehingga kalau saya takut, lalu saya konfirmasi bahwa saya takut. Tuh kan benar, 2024 ini nggak jelas nih gimana, saya nggak tahu nih saya bisa apa. Konfirmasi itu yang kita cari, itulah yang akan kita dapatkan. Maka
real problem. Jangan sampai. Make sense? Nah, problem itu adalah keselak. Oke, eh, Coach Irfan, kita mau buka pertanyaan atau mau lanjut dulu nih, Coach Boleh, Irfan? bebas kalau ada yang mau nanya. Feel free. Boleh, tadi kita udah ada sampai 3 ya, 1 sadar, 2 kendali, 3 setting problems. Mm-mm. Mungkin ada teman-teman di sini yang ingin mengkonfirmasi ulang apa yang sudah disampaikan oleh Coach Irfan atau mempertanyakan kembali, menanyakan kembali, bukan mempertanyakan, sorry. Oh, kalau ada yang nggak jelas. Silahkan saya buka, ya ada Pak Pras, boleh. Di chat boleh ditulis atau Chat boleh, mau nanya juga boleh. raise hand boleh, nanti kita buka mic-nya. Adakah? Di Chandrani, silakan. Kita kasih waktu. Ya, makasih Coach Irfan. Kalau nggak nanya penasaran ya. Mm-mm. Mendingan nanya aja. Jadi problem ntar penasaran. Kalau udah habis Iya. nggak ada yang jawab kan. Kalau saya dengerin, saya paham dan saya bisa ikutin tuh yang Coach Irfan bilang tadi. Cuman yaitu yang tidak di dalam diri saya tidak bisa ubah, di luar kendali saya. Tapi saya bisa lihat gambaran hal itu terjadi di sana, di orang tersebut. Nah, kembali lagi kan kita nggak bisa ubah orangnya. Cuma bagaimana ya, saya sudah tahu, sudah dapat gambarannya, masalahnya ada, dan kalau dibiarin berarti kan dia worry dan attract kejadian itu terjadi berulang begitu terus kan. Nah, jadi kalau saya biarkan pun saya tahu itu tidak baik untuk orang itu, tapi saya kan tidak bisa merubahnya juga. Mungkin ini pertanyaannya kurang lebih mirip juga kayak yang waktu itu pernah saya sampaikan ya. Kan yang bisa diubah kan yang dalam diri saya kan. Tapi kalau saya melihatnya terus, apa yang ada rasa yang ganjel gitu loh, Coach. Gimana Melihat itu, Coach? orang lain berarti ya. Ya, betul. So ada problem di orang lain, ada sesuatu yang terjadi di orang lain yang saya anggap sebagai sebuah problem. Yang tadi Coach Irfan jelaskan itu seperti tergambar gitu. Jadi, oh iya ini terjadi karena dia berpikir, jadi dia mau mengendalikan kejadian yang di luar dirinya. Dia mau antisipasi jangan sampai terjadi. Jadi berusaha merubah keadaan di luar. Nah, sedangkan dari yang tadi diinfokan, nggak mungkin kita ubah. Malah kita akan attract kejadian itu terjadi. Kalau kita terlalu worry dan ingin antisipasi, malah kan kejadiannya terjadi dan dia berusaha antisipasi, tapi nggak bisa karena itu udah terjadi gitu. Jadi itu kayak looping gitu, karena terlalu khawatir. Nah, saya kan menyaksikan ya. So menyaksikan, lalu menganggap itu sebuah problem buat dia. Nah, yaitu. Problemnya ada di mana coba? Dari saya. Itu udah sadar. Iya, betul. Tapi kalau itu terjadi kan maksudnya oke, saya lepasin ya. Saya anggap itu begini. Cuma kalau dengerin teori tadi kan, oh ini terjadi, begini, oh mungkin ini terjadi kali ini. Itu kan berarti gimana ya, Coach? Ya saya lepasin lagi gitu. Cuman kalau kita udah tahu penjelasan tadi, kan muncul ya, Coach. Soal itu muncul kembali gitu. Nah, pertama-tama ini berarti Ci Chandrani itu punya sebuah perhatian yang besar terhadap orang ini. Karena ada niat pengen orang ini keluar dari problem yang menurut kita sadari dan kita tahu apa problemnya. Nah, jadi pertama-tama itu dulu tuh. Karena itu sendiri adalah sebuah niat baik dari Ci Chandrani yang mau menyelesaikan problem orang ini. Sedangkan yang tadi dibilang bahwa kita nggak bisa mengendalikan orang. Tapi kita bisa influence. Maka bukan juga artinya kita lalu lepaskan begitu aja. Kalau memang orang ini adalah seorang yang penting buat kita. Dan kita punya sebuah kesempatan baik di mana kita punya sebuah privilege untuk menginfluence dia supaya dia keluar dari problemnya dan menjadikan hidup dia lebih baik, maka lakukan.
Nah, yang dilakukan apa? Kalau dia ingin mengendalikan keadaan, dia sadar bahwa dia ini sedang mengendalikan keadaan. Kalau saya sih suka iseng. Kalau dia bilang, saya mau kendalikan semua keadaan. Oke, boleh nggak kendaliin? Besok nih kalau ada pertandingan bola, pastiin yang gua taruhan menang ya. Gua taruhan 1 miliar. Ntar duitnya gua bagi lu supaya lu bisa nyelesain masalah lu gitu. Kan lu bisa kendalikan keadaan. Dari situ aja kan membuat dia berpikir bahwa keadaan nggak bisa dikendalikan nih. Atau kalau misalnya dia uh, kekeh ingin mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi. Bisa nggak tolong antisipasi supaya um, saya itu matinya nantilah kalau udah 110 tahun gitu. Udah capek hidup baru matilah. Kalau bisa matinya pun kaya raya gitu, bahagia sama keluarga. Bisa nggak? Nah, tujuannya adalah membuat dia sadar bahwa apa yang terjadi di dalam dirinya itu yang hanya bisa dikendalikan hanya dirinya sendiri. Balik lagi. Satu, kalau buat saya adalah kesadaran. Yang kedua adalah sadar tentang kendali. Kalau dua ini nggak ada, maka dia nggak akan bisa menerima problem. Sehingga kalau dia nggak bisa menerima, maka nggak ada solusi untuk hal ini. Nah, memang ada sebagian orang yang untuk sadar aja dia butuh challenge. Nah, disitulah problem kita. Mampu nggak saya punya sebuah kemampuan untuk berkomunikasi dengan dia, menginfluence dia supaya dia sadar atas apa yang sedang terjadi di dalam pikiran dia. Dan cara-caranya tadi, mana dalam kendalimu, mana enggak. Kalau dia masih kekeh, dilisin aja, mana kendali, mana enggak. Mana yang bisa kamu kendalikan, mana enggak. Mana yang bisa kamu kendalikan, mana enggak. Mana yang ada di dalam, mana yang ada di luar. Mana yang real, mana yang enggak. Yang kamu takutin ini kemungkinan terjadinya berapa? Ada objeknya apa enggak? Atau ini hanya pikiranmu aja? Tahu dari mana? Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk influence. Simpelnya adalah cari details. Details. Apa yang dia mau kendalikan? Kapan mengendalikannya? Bagaimana mengendalikannya? Yang mana yang nggak bisa dikendalikan? Nah, dari situ akan membantu dia untuk sadar tuh. Yang mana bisa dikendalikan, yang mana enggak. Nah, modal utamanya adalah empati. Tentu lakukannya dengan niat baik. Di kitanya ya. Menyadari niat baik si Chandani tadi kan untuk bisa membantu dia keluar itu aja udah cukup sebenarnya. Namun juga jangan lupa bahwa kita itu tidak punya tanggung jawab terhadap orang ini. Tanggung jawab dia adalah keluar dari problemnya sendiri. Kecuali ini anak-anak di bawah 12 tahun. Tapi kalau dia orang dewasa, maka jangan-jangan hal terbaik yang bisa saya lakukan adalah membantu dia untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri untuk mengatasi problemnya. Jangan-jangan. Aku nggak tahu, aku nggak bisa ambil asumsi itu, tapi jangan-jangan gitu. Karena kalau dia hanya berkutat di dalam problemnya dan begitu-begitu aja, berarti kan dia sedang menikmati menjadi korban aja. Menikmati pemikirannya yang belum tentu akan terjadi. So, itu salah satu yang bisa dilakukan. Make sense? Oke. Ya, make sense. Nah kan buat kita ya jangan dijadikan problem juga. Nih kalau nggak kita udah mikirin orang, problemnya nggak jelas, orang itu jadi problem buat kita, lah kan jadinya gimana gitu ya. Yes. Oke, Gitu. Coach. Oke, Thank you sip. tipsnya. Nanti aku Thank coba you. praktekkan. Thank you. All the Oke, best. Coach. Mhm. Ya, Coach Irfan, Yuk, silahkan lanjut ya. melanjutkan tadi ya hal Ya. yang berikutnya setelah Yang yang keempat nih. setting problems keempat. Yang keempat adalah tentang skill dan challenge. Pahamnya gini. Ketika kita berada di dalam sebuah worry atau kekhawatiran, worry itu ada dua macam. Worry itu adalah bentuknya, dasarnya adalah stres kan. Sebuah tekanan. Ada dua macam itu maksudnya begini. Kalau ini adalah skill dan ini adalah challenge, maka worry kita itu bisa jadi karena challenge yang kita hadapi itu sangat besar, challenge-nya luar biasa besar, tapi skill kita rendah. Nah, disinilah anxiety terjadi nih. Atau worry itu sendiri di sini. Kalau challenge-nya rendah, tapi skill-nya sangat tinggi, di sini juga worry. Tapi worry yang di sini tuh sifatnya bosan. Maka yang bisa kita lakukan adalah menyeimbangkan antara skill dan challenge. Di sini stres gak? Stres. Tapi di sini adalah stres yang baik.
Stres di mana saya tahu bahwa skill saya dengan challenge itu saya seimbang. Maka dicek aja, kalau saya sudah sadar mana dalam kendali saya, mana yang enggak. Saya sadar mana yang real problem dan solusi itu adanya di dalam pikiran saya. Berikutnya adalah kita perlu sadar benar, kita punya nggak skillnya untuk mengatasi problem ini. Kalau kita nggak punya skillnya dan sedangkan challenge-nya sangat besar, lalu saya punya skillnya itu rendah, maka hal paling bijaksana yang bisa saya lakukan adalah menambah skill. Entah itu belajar, entah itu minta diajarin, entah itu latihan, entah itu akhirnya kita mulai menyadari apa yang perlu saya pelajari, tambah skill. Karena omong kosong, kalau saya hanya terima problem, dan problem itu adanya dalam pikiran saya, lalu saya tahu saya perlu melakukan sesuatu, tapi saya nggak punya kemampuannya dan berharap itu terjadi begitu saja. Bukan hanya omong kosong, tapi bahkan itu jadi sebuah kebodohan kan. Saya berharap masalah saya selesai. Saya tahu nih masalahnya pikiran saya. Tapi saya tahu nih kalau saya mau mengerjakannya saya nggak punya skillnya. Ya udah deh saya diam aja. Saya berharap semuanya selesai. Itu namanya bodoh. Karena jangan lupa, walaupun kita punya pemikiran, tapi kita punya satu aspek lagi yang perlu kita lakukan, yaitu performa kita, skill kita. Jadi kalau kita nggak mau worry dan sedangkan saya tahu skill saya nggak cukup untuk menghadapi challenge yang saya punya, mulailah belajar untuk cari challenge. Challenge diri sendiri untuk bisa belajar skill apa yang saya butuhkan untuk bisa menghadapi challenge-nya. Cari challenge-nya. Tantang bahkan diri sendiri untuk belajar, menambah skill. Hanya dengan menambahnya skill saya, perlahan saya bisa menuju ke dalam stres baik, di mana saya bisa menghidupi hidup saya dengan bahagia. Karena challenge sama skillnya ketemu. Begitu pula sebaliknya. Kalau skill saya sungguh luar biasa besar, kemampuan saya itu luar biasa banyak, tetapi saya hidup di dalam kebosanan. Lalu saya khawatir bahwa hidup saya akan begini-begini aja seumur hidup, lama-lama depresi kan. Kalau saya yakin saya punya skillnya, maka yang ditambah adalah challenge-nya. Jangan terbalik. Udah tahu challenge-nya tinggi, nggak punya skill, cari challenge tambahan. Atau juga jangan terbalik, saya tahu skillnya rendah, lalu saya diam-diam aja nggak mau ngapa-ngapain. Makin gila tuh. Makin nggak bisa. Makin nggak bisa nih. Akhirnya setelah saya memahami, saya punya skill, tapi saya mau diam-diam aja. Nggak, worry-nya nggak akan hilang. Begitu pula kalau saya tahu challenge-nya sangat besar, tapi saya nggak punya skillnya, lalu saya diam-diam aja nggak nambah skill, worry-nya pun akan makin besar, anxiety-nya pun makin besar. Maka bukan hanya kendalikan pikiran, bukan hanya kita bisa membedakan mana dalam kendali, mana enggak. Bukan hanya kita juga hanya menerima problem itu lalu mencari niat baiknya. Tapi kalau udah tahu problemnya apa, ya do something about it. Do something. Lakukan sesuatu. Entah cari challenge, entah nambah skill. Diam-diam juga percuma. Yang ada malah makin stres. Yang ada malah stres itu akan menciptakan sebuah kondisi di mana saya mulai tertekan. Jadi kalau misalnya saya anggap stres itu adalah sesuatu yang menekan saya bisa bayangkan kayak begini. Setiap dari kita kan punya kapasitas stress tolerance. Saya bisa mentoleransi stres itu sebesar apa. Kalau stress tolerance saya sangat tinggi, tinggi nih, saya bisa menghadapi stres yang levelnya segini nih. Maka stres yang di sini, ini akan buat saya bosan. Kan? Tapi kalau saya tahu stress tolerance saya hanya segini, sedangkan stres yang saya alami itu yang adanya di sini. Di sini saya mau anxiety. Maka kita perlu belajar untuk meregulasi diri kita sendiri dengan menyadari apa yang ada di dalam diri saya, mana yang bisa saya kendalikan, supaya saya bisa meningkatkan kadar stress tolerance saya, supaya saya bisa apa? Bisa menghidupi hidup saya dengan lebih bahagia. Karena orang tanpa stres, tanpa tekanan, tanpa rasa takut, itu adalah orang-orang yang mate, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita nggak mau punya tekanan, kalau kita nggak mau punya kekhawatiran, ketakutan, artinya kita udah mati. Makanya tadi saya bilang ketakutan itu adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang wajar, karena bentuknya stres. Dan di awal tadi saya bilang juga ketakutan itu adalah sebuah general arousal syndrome. Nah, fight atau flight itu terjadi ketika batas stres saya itu sudah terlewati. Kalau sudah lewat dari batas, maka orang itu kecenderungannya akan menyerang fight atau flight. Itu batasnya udah kelewat. Nah, maka sadari skill dan challenge. Apa skill yang saya punya?
bagaimana saya bisa meningkatkan skill saya supaya challenge-nya ini bisa mulai saya ciptakan untuk bisa menikmati hidup saya dengan lebih baik. Maka skill apa yang perlu saya tambahkan, skill challenge apa yang perlu saya tambahin. Nah, kata Nia nih, kalau nambah skillnya bikin stres gimana? Kalau bikin skillnya nambah stres, yang perlu dicek adalah jangan-jangan saya ingin menambah skill itu dengan terlalu cepat, terlalu banyak. Ini sengaja saya gambar gini nih. Jadi nambah skill itu perlahan-lahan kok. Satu, kecil, 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 lama-lama bisa. Kalau kita stres karena sebuah skill, yang kita pikirin ini begini. Kalau misalnya gini ya, skill. Skillnya 0, ini mahir 100. Saya akan stres ketika saya mikirnya gini. Ini stres. Seolah-olah dengan waktu sesingkat-singkatnya, saya langsung bisa jadi 100. Ini persepsi yang salah. Sedangkan nggak stres itu gimana? Satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Dibuat kecil aja. Saya mampu sebatas apa bisa saya lakukan. Lakukan itu dulu aja. Karena walaupun di sini saya nambah hanya 10% aja skill, itu pun sudah progres. Kita stres kenapa? Karena memikirkan bahwa saya perlu mendapatkan sesuatu yang sangat besar dengan sebuah kemampuan yang belum saya miliki. Sama halnya membawa masa depan saya yang belum terjadi itu ke sekarang. Belum terjadi tapi takutnya sekarang. Karena saya memikirkan bahwa saya nggak punya skillnya, saya mau bisa tapi saya belum berjalan sedikit pun, ya udah pasti stres, tekanannya pasti ada. Maka enjoy the process, enjoy the progress, jalani sedikit demi sedikit. Karena kalau dibuat jadi besar, karena pemikiran kita itu membuatnya jadi sesuatu yang sangat besar, khawatir. Anjing yang tadi mungkin 50 cm bisa jadi 5 meter. Nah, jaga pikiran, jaga kendali, accepting the problem, ketahui diri kita di mana skill dan challenge yang perlu saya tambahkan di dalam hidup saya supaya saya bisa memiliki stres yang baik. Nah, stres yang baik inilah yang menjadikan hidup itu hidup. Hidup yang hidup itu ya stres yang baik. Hidup di zona di mana saya bisa menggunakan semua potensi saya menyelesaikan masalah-masalah saya. Dengan kata lain, stres baik ini adalah zona di mana saya itu ngeflow. Mensinergikan antara apa yang saya punya dengan challenge yang saya hadapi. Ini sendiri adalah essence dari neurosemantics. Neuro, pikiran, semantics, tubuh. Bagaimana saya menggunakan pemikiran saya untuk membiarkan tubuh saya melakukan apa yang baik in service of pemikiran saya. Neurosemantics adalah bagaimana saya mensinergikan sebuah performa, sebuah perilaku dengan makna-makna yang baik. Supaya ketika saya melakukannya, saya bisa dengan senang, saya bisa melakukannya dengan sukacita, saya bisa melakukannya dengan bersyukur, saya bisa melakukannya dengan semua potensi yang ada dalam diri saya, walaupun itu adalah sesuatu yang challenging buat saya. Itu esensinya neurosemantics. Jadi skill, challenge. Nah, untuk bisa melakukan ini, apa yang perlu kita punya? Recoup and rest. Jangan expect saya bisa melakukan segala sesuatunya dengan cepat kalau saya tidak istirahat. Ini bahkan terbukti secara saintifik bahwa tubuh kita itu hidup di dalam siklus. Setiap dari kita itu punya ritmenya sendiri-sendiri. Dan energi kita itu perlu diperbaharui. Karena biar bagaimanapun untuk kita bisa berpikir, untuk kita bisa merasa, untuk kita bisa berperilaku, kita perlu energi kok. Semua ini butuh energi. Dengan kata lain, kita perlu yang namanya vitalitas, vitality. Dan ini baru bisa didapatkan kalau kita punya istirahat yang cukup. Tidur, makan, olahraga. Ini juga terbukti secara saintifik bagaimana caranya orang itu bisa happy. Bagaimana orang bisa bahagia. Menurut penelitian, yang paling penting itu adalah rest. Salah satu yang paling penting. Bukan yang paling penting. Salah satu yang paling penting adalah rest, exercise, sama healthy eating. Tujuannya buat apa? Karena mind and body is one system. Pikirannya udah benar tapi badannya capek atau badannya sakit, tetap aja kan khawatir tuh. Kalau kita nggak punya energi untuk menghadapi tantangan-tantangan, energi untuk belajar, energi untuk menambah skill, karena kita nggak olahraga secara teratur, pikiran kita walaupun sudah baik, tapi tubuhnya nggak baik, nggak punya energi, kita juga tetap nggak akan bisa melakukannya. Saya punya pikiran baik, saya mau belajar, saya mau menghadapi challenge, tapi makanan kita itu makanan-makanan yang penuh dengan gula, yang akhirnya menjadikan badan kita juga malas bergerak.
Akhirnya cuma istirahat, duduk-duduk, makin lama makin gendut. Rest, exercise, healthy eating. Mudah? Enggak juga. Terkadang ketika kita stres, ada orang yang kecenderungannya pengen langsung action. Bukan salah, enggak. Action is good. Tapi terkadang action itu perlu dibarengi dengan istirahat. Rest and recoup. Istirahat sejenak untuk apa? Untuk mengembalikan energi supaya saya bisa menghadapi apa yang perlu saya hadapi lagi. Nah, itu salah satu yang bahkan saya perlu pelajari. Karena kecenderungannya sukanya lakukan tanpa memikirkan apa yang bisa saya kerjakan. Akhirnya melakukan, ketika udah capek, akhirnya tambah mumet, nggak selesai-selesai itu. Padahal hanya saja kalau saya istirahat sejenak, mundur sejenak, mengendalikan pikiran saya, memahami yang mana problemnya, tahu di mana saya punya challenge, punya skill, dengan saya istirahat, saya bahkan punya energi untuk menghadapinya. Jadi yang kelima adalah rest and recoup, istirahat. Tanpa istirahat, nggak mungkin. Yes. Irfan, saya mau memberi komen sedikit boleh dari Boleh, silakan. Recope and Rest ini ya. Kalau saya ya, kalau dalam pekerjaan atau dalam apapun, pada saat terjadi stres dalam diri, saya ingat ada satu kata-kata dari Ajahn Brahm, do nothing, minum teh aja gitu. Jadi saya tinggalkan semua hal itu, saya tidak mau pikirkan, tidak lakukan apa-apa, saya ngeteh aja, saya tinggalkan beberapa hari, kemudian benar yang Coach Irfan bilang, energi itu dianggap sebagai rest, berarti istirahat pikiran, istirahat tubuh, sehingga dapat energi baru, Ya. Stresnya jauh berkurang, gitu Udah Coach pasti. Irfan. Ya. Dan hanya orang gila yang berharap masalah itu akan selesai dengan cara yang sama, berulang-ulang. Iya, iya. Bunda nulis ingat iklan merek teh. Iklan merek teh. Oke, oke. Ya, itu kalau di ajaran Buddha ada, bukan Buddha, Tao, Wu Wei, artinya the action of inaction. Oke, oke. Iya, betul. Nggak melakukan apa-apa dengan tujuan untuk, ya, inaction itu kadang-kadang sebuah action. Jadi mencari jalan tanpa jalan. Itu Wu Wei, Tao. Nah, untuk katanya nih, yang kadang-kadang katanya tuntutan dari atasan langsung high dan cepat. Nah, hati-hati dengan orang-orang yang buat saya hyper intentional, hanya mementingkan hasil tanpa memahami proses. Sayangnya banyak, bukan tipologi ya, banyak kasus di mana saya menemukan atasan-atasan yang kayak begini. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sangat driven untuk mendapatkan hasil, tapi nggak memperdulikan proses dari orang-orang yang sedang melakukannya. Karena biar bagaimanapun segala sesuatunya butuh proses. Maka kalau atasannya minta langsung kapasitinya high, yang kita perlu bagi adalah apa yang bisa saya kendalikan, yang mana enggak. Kalau saya tahu saya perlu bisa, misalnya nih ya, saya perlu bisa menerbangkan pesawat besok, padahal belum pernah jadi pilot. Maka pertanyaan pertama, realistis nggak? Secara time frame realistis nggak? Mungkin kalau itu yang sedang terjadi pada katanya, yang bisa dilakukan adalah planning. Planning dibagi kecil-kecil, step by step apa yang perlu saya lakukan, kapan saya perlu lakukan, bagaimana saya melakukannya, dari siapa saya bisa mendapatkan informasinya, dan bagaimana saya memonitornya. Nah, itu adalah bagaimana kita bisa planning untuk saya bisa menjalankan prosesnya. Jadi walaupun Pak atasan kita nggak tahu nih, dia pengennya kita langsung high skill-nya, tapi kita secara internal tahu saya kan nggak bisa mengendalikan atasan. Tapi saya bisa mengendalikan diri saya untuk menjaga diri saya, menjaga kewarasan dalam diri saya, tanggung jawab atas diri saya, menerima ada problem yang diberikan pada saya, dan itu sebuah challenge, maka skill apa yang saya perlukan sedikit demi sedikit. Dan jangan lupa masukkan istirahat di dalamnya. Nah, kalau nggak istirahat, bisa gila aja. Jadi, hati-hati dengan itu. Nah, ini istirahat. Lanjut ya. Next-nya, believe in yourself. Ada sebuah penelitian yang mengatakan ini, kita itu adalah makhluk yang tidak bisa memprediksi masa depan. Maka ketika kita believe in ourselves, itu apa yang terjadi pada diri kita ketika kita memprediksi masa depan kita sehingga menjadikan ini adalah sesuatu yang membuat kita khawatir. Ini adalah sesuatu yang kita nggak pernah bisa prediksi kok. Kita nggak akan pernah bisa prediksi ini.
Yang saya maksud dengan believe in yourself adalah percayalah pada diri kita sendiri bahwa saya ini punya sumber daya di dalam diri saya. Sumber dayanya apa? Salah satunya adalah pikiran. Sumber daya kita adalah pengalaman kita, pembelajaran kita. Nah, salah satu mitosnya adalah bahwa saya bisa memprediksi masa depan saya sehingga apa yang terjadi ini akan membuat saya kenapa-napa nantinya. Padahal ketika kita berada di sini, ketika kita sudah melewatinya, nggak tahu, ini mungkin teman-teman juga pernah ngalamin deh. Khawatir akan sesuatu, tapi nggak kejadian, terus akhirnya kita mentertawakan diri kita, kenapa ya gue mikir begitu? Karena kita nggak bisa prediksi. Banyak sekali faktor-faktor yang akan membawa kita untuk bisa ke sini. Yang itu nggak tahu nih jalan yang mana ya. Bisa nggak prediksi itu benar? Bisa aja. Tapi kemungkinan kalau itu pun terjadi, ketika kita sedang berada di sini dan menghadapi rasa khawatir itu, begitu kita sedang menghadapinya, kita punya sumber daya untuk mengatasinya. Worst case scenario-nya apa sih? Paling mati. Kalau udah mati perlu khawatir nggak? Saya belum pernah ketemu orang mati terus khawatir. Nggak ada aja orang mati yang khawatir kan? Maka kalau worst case scenario-nya itu, dan kalau I believe in myself, kalaupun sudah mati, ya sudahlah. Artinya kan hidup kita udah selesai. Nggak ada yang tahu juga, saya mati 5 menit lagi, 10 menit lagi, sejam lagi, setahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Saya juga nggak tahu. I don't know. Saya nggak bisa prediksi. Tapi yang bisa saya lakukan apa? Pada saat ini kan. Maka saat ini, believe in yourself. Percaya bahwa saya itu adalah manusia yang berharga. Kenapa saya berharga? Karena saya ciptaan Tuhan kok. Saya manusia yang berharga dengan semua sumber daya yang sudah Tuhan berikan pada saya, pikiran saya, perasaan saya, kemampuan saya berkata-kata, kemampuan saya berperilaku. Karena saya berharga, karena saya saat ini berharga, nanti berharga, kemarin berharga, selamanya berharga sebagai seorang manusia, maka saya perlu percaya pada diri saya bahwa I will be okay. Kalaupun nanti saya nggak oke, I will be okay. Karena nggak ada satupun yang kita khawatirkan itu bisa membuat kita menjadi seorang yang mati kecuali kita mengizinkan. Dalam arti mati tanda kutip ya, bukan mati fisik. Kalau mati fisik kan nggak khawatir. Tapi kita bisa jadi orang yang mati secara pikiran, secara energi, secara vitalitas, secara kebahagiaan. Semua itu bisa mati kalau kita mengizinkan apa yang saya pikir terjadi di masa depan itu akan terjadi pada diri saya sekarang. Bahkan selamanya. Maka percaya pada diri sendiri adalah membantu diri kita untuk tidak mempersonalisasi apa yang akan terjadi pada diri saya. Saya tidak akan mempermanenkan apa yang terjadi di dalam diri saya. Dan saya nggak akan membuat ini jadi sesuatu yang pervasif atau semua di dalam segala hal itu akan terjadi pada diri saya. Karena ketika saya personalisasi, ketika saya buat itu jadi permanen, ketika saya buat mengkhawatirkan itu menguasai seluruh hidup saya, ini adalah ciri-ciri orang yang depresi. Dan kalau itu yang saya percayai akan terjadi pada diri saya, itulah yang akan terjadi. Maka believe in yourself, bahwa saya itu adalah orang yang punya sumber daya. Selama saya masih punya pikiran dan solusi itu adanya di dalam problem. Ketika saya menerima problem saya dan saya mencari niat problem saya percaya pada diri saya bahwa saya akan mencari skill, saya akan mencari challenge supaya saya bisa hidup dengan lebih baik, dengan segala proses yang perlu saya lakukan, dengan apa yang bisa saya gunakan di dalam diri saya, mana yang bisa saya kendalikan, karena ini semua punya saya. Nah, dengan begitu barulah kita bisa menghidupi versi diri kita yang terbaik. Menghidupi bagaimana hidup kita itu bust our worry, menghancurkan worry-worry kita. Bahkan kalau mau, saya mau tawarkan sesuatu yang mungkin radikal. Hargai worry. Kalau hidup saya berharga dan saya punya worry, saya punya kekhawatiran, bukankah artinya kekhawatiran saya pun itu berharga? Kenapa? Karena tanpa worry itu kita nggak akan punya sinyal bahwa saya sedang berada di dalam jalan untuk menjadikan diri saya lebih baik. Bukankah kalau saya menghargai worry saya mengapresiasi worry saya, artinya worry ini akan mengajarkan saya sebuah skill yang baru untuk saya bisa menghadapi worry-worry lagi yang di depannya. Kalau hidup kita tanpa worry, hidup kita tanpa sesuatu yang kita khawatirkan, maka hidup kita kan akan datar-datar aja. Ketika hidup kita datar-datar aja, sedangkan skill kita naik, nggak ada challenge, lama-lama jadi bosen. Akhirnya kita jadi kayak zombie kan. Hidup
segan, mati tak mau. Maka hargai, believe in yourself, bahwa kalaupun saya khawatir, saya bisa menghargai kekhawatiran ini. Karena saya berharga. Dan believe in yourself pun akhirnya, walaupun saya tidak punya kemampuannya saat ini, kalau saya senantiasa mengendalikan diri saya untuk mencari skill apa yang bisa saya hadapi di masa depan, maka saya akan punya satu yang namanya self-efficacy. Yakin kepada diri saya di masa depan. Ketika saya yakin kepada diri sendiri di masa depan, itu sebuah hadiah indah yang bisa kita berikan di masa depan. Karena kalau sekarang saya sudah yakin masa depan saya akan bisa saya hadapi dengan semua kemampuan saya yang akan saya dapatkan di dalam perjalanan ini, maka yang terjadi kita nggak perlu lagi menakutkan masa depan, tapi kita mulai bisa menyongsong masa depan kita dengan lebih baik. Dengan sumber daya, dengan vitalitas, dengan energi, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Maka hargai worry. Dan bukan berarti kita nggak boleh worry sama sekali. Enggak. Boleh. Manusiawi. Maka hargai worry. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh adalah social support. Kita makhluk sosial kok. Kita nggak bisa menghidupi hidup ini sendiri. Maka, kalaupun kita sudah mengendalikan diri kita, kalaupun kita sudah bisa menerima, kalaupun saya sudah tahu persepsi-persepsi saya, kalaupun saya tahu saya bisa membedakan mana skill, mana challenge, saya tahu bisa percaya pada diri saya, dan bisa mengerjakan semuanya itu. Memang kadang-kadang kita masih butuh social support kok. Sambil rest, so cari orang-orang terdekat. Saya pun punya blind spot. Saya pun masih punya coach. Saya pun masih di coach. Maka karena manusia itu tidak diciptakan untuk hidup terisolir dari orang lain, kita itu diciptakan untuk hidup secara sosial. Maka cari orang-orang yang memang sepaham, sevisi, sekeyakinan, yang percaya pada kita. Bahwa apapun yang mereka pikirkan tentang kita, mereka memikirkan yang terbaik buat kita. Kita makhluk sosial. Find social support. Kalau memang lagi lemah, kita nggak perlu juga 100% kuat kok. Justru dengan kita menjadi lemah, kita menjadi saluran berkat buat orang untuk bisa memberkati kita. Ketika saya lagi lemah, orang-orang itu bisa menjadikan mereka itu berdaya dan bermanfaat dan berguna ketika kita minta tolong sama mereka. Social support. Maka sebuah privilege bagi saya bisa ada dengan teman-teman di sini saling belajar. Karena bisa jadi suatu saat nanti saya bilang, aduh, saya worry nih, saya khawatir. Dan bisa jadi nanti teman-teman yang mengajarkan saya bahwa, oh lagi itu bukannya lu udah pernah ngomong begini. Benar juga ya. Akhirnya jadi sadar. So, social support. Mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa menjadikan kita lebih baik. Ini adalah power dari sebuah komunitas. Power dari bagaimana kita bisa bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki satu visi, satu value, sebuah pemikiran yang benar, yang saling menguatkan satu sama lain, karena kan katanya, menurut pepatah kan, satu lidi itu mudah sekali dipatahkan. Tapi kalau kita terkumpul jadi satu, itu nggak mudah untuk dipatahkan. Nah, social support yang saya maksud juga bukan artinya kita mengumbar kekhawatiran kita di media sosial. Karena belum tentu semua orang itu peduli dengan kita di media sosial. Tapi kita bisa memiliki satu inner circle di mana saya percaya dengan orang-orang, mereka memikirkan yang terbaik buat saya, sama seperti saya memikirkan yang terbaik buat mereka. Nah, dengan begitu, kita bisa meminjam dalam tanda kutip, kekuatan yang ada dalam diri mereka untuk menyembuhkan diri kita, yang mungkin saat ini kita nggak punya vitalitasnya, nggak punya energinya, tapi bersama dengan mereka kita bisa mendapatkan energi itu kembali. Ini power dari komunitas. Maka berada di dalam komunitas yang baik menjadi sesuatu yang krusial juga. So, iya benar, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita bisa menerima, kita bisa mencari niat baik, kita bisa menambah skill, bisa menambah challenge. Tapi jangan lupa, nambah skill dan nambah challenge itu pun perlu orang. Kita butuh istirahat, kita butuh percaya pada diri kita sendiri. Dan cara apa lagi yang lebih baik selain membiarkan orang-orang yang dekat dengan kita bisa men-challenge kita, bisa membantu kita untuk percaya pada diri kita sendiri. Dan setelah itu baru saya mengambil keputusan untuk lebih mempercayai diri saya sendiri. Social support. Simple and yet works. Nah, buat saya pun saya punya social support kok. Ketika saya khawatir, ketika saya sedih, ketika saya marah, ketika saya takut,
Ketika saya nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, saya akan ajak orang-orang yang saya percaya untuk ngobrol apa yang sedang terjadi. Dan mereka ini adalah orang-orang yang udah bersama dengan saya cukup lama untuk mengenal saya. Mereka akan challenge saya. Mereka akan believe pada saya bahkan jauh sebelum saya believe pada diri saya sendiri. Nah, dengan begitu, itulah 7 cara untuk kita bisa menghadapi semua kekhawatiran-kekhawatiran kita. Maka yang pertama tentang apa? Perception. Sadar bahwa itu semua adanya di dalam pikiran saya. Yang kedua adalah tentang kendali. Bagaimana saya bisa mengendalikan diri saya, mengendalikan perasaan saya, mengendalikan perilaku saya, mengendalikan apa yang semua bisa saya katakan, semua saya lakukan. Karena tanpa kendali itu saya nggak bisa apa-apa. Yang ketiga adalah acceptance. Yang ketiga adalah acceptance. Bagaimana saya bisa accept dari semua problem-problem saya. Tujuannya adalah supaya saya bisa mendapatkan niat baik apa yang ada di dalamnya. Yang keempat adalah yang mana yang perlu saya tambah, skill or challenge. Yang kelima adalah istirahat. Untuk recoup, untuk mundur sejenak. Mundur 1 langkah untuk bisa maju 2-3 langkah. Yang keenam adalah percaya pada diri. Percaya pada diri di masa depan. Bahwa segala sesuatu yang saya lakukan saat ini akan mempengaruhi masa depan saya. Yang ketujuh, social support. So, ini yang bisa bust our worry. Supaya kita nggak perlu worry, kita bisa hancurkan, dan menjadi diri kita yang lebih baik. So, ini 7-7-nya. Maka, ini yang saya lakukan. Ini bisa jadi works untuk teman-teman, bisa jadi enggak. Bisa jadi teman-teman mungkin punya urutan-urutan yang lain, atau mungkin ada teman-teman yang berpikir tentang hal lain yang saya nggak kepikiran. So feel free. Kalau ada yang mau nanya, atau kalau ada yang mau komen, kalau ada yang mau nambahin, kalau ada yang mau ngurangin, silahkan. So. Oke, teman-teman. Eh, bagi diri saya sempat terhenyak ya. Ini isinya daging semua nih. Apa yang dipaparkan oleh Coach Irfan. Benar-benar mengena dalam kehidupan saya pribadi. Nggak tahu bagaimana dengan teman-teman. Ada insight ya? Atau selain insight mungkin eh, question, pertanyaan yang masih mengganggu dan ya kita lakukan diskusi saja. Boleh silakan ditulis di chat atau raise hand, Boleh. nanti kita akan buka mikrofonnya. Boleh? Apa ada pengalaman pribadi? Boleh sharing. Yang menarik dari worry adalah worry itu nggak perlu real untuk kita takuti. Nggak real. Iya. Itu menarik. Oke. Saya mau tanya, ini kan ada 7 hal ya, 7 hal worry buster. Kalau kemungkinan ya, kalau salah satu bisa kita lakukan secara, let's say lah nomor 5, udah istirahat aja. Itu bisa jadi satu hal yang membantu sebagai penghalau kekhawatiran kita ya, Coach ya. Tentu bisa. Tidak Maka perlu tiap orang beda-beda tujuh-tujuhnya kan. ya. Ya, ini saling mempengaruhi kok. Karena satu berubah, semua berubah nih. Oke, yes. Ada Bu Rati, resen, silahkan Bu Rati. Silahkan. Terima kasih. Selamat malam, Coach. Selamat malam semuanya. Bu. Ya, izin sharing ya. Kalau soal worry, kalau yang pernah saya alami, bahkan sesekali datang begitu, itu adalah worry yang terbesar buat saya adalah soal anak di masa depan. Di mana anak saya ini mendapat anugerah dari Tuhan, beliau ini dalam kondisi ADHD. Itu kadang-kadang saya worried, itu gimana nanti dia besarnya. Remaja ADHD itu seperti apa? Dewasa ADHD itu seperti apa? Gitu. Nah, langkah yang saya ambil biasanya betul perlu tenang, perlu acceptance ya. Saya harus terima kondisinya dia begitu gitu ya. Kemudian saya juga mencoba mencermati
apa kurangnya dia, apa lebihnya dia. Nah, mengenai kurangnya ini, yang saya lakukan adalah mencoba mempelajari ADHD itu sendiri. Jadi modal pengetahuan tentang ADHD ini memudahkan saya untuk menerima keadaan itu gitu. Walaupun tetap worried tentang masa depan, karena ilmu saya tentang ADHD dewasa ini belum cukup nih. Saya baru tahu kondisi secara sekilas apa yang saya baca, perkembangan otak yang ada dari lahir, fisiologisnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, apa yang membuat dia beda dengan orang-orang pada umumnya begitu, dari gejala dan sebagainya. Dan akhirnya memang setelah acceptance, cari pengetahuannya, kadang ngobrol, dan membentuk social support. Ini sekarang saya lagi pelan-pelan membentuk social support kepada suami. Ini ceritanya ketemu suami si anakku ini sudah besar. Umur? Jadi anakku sekarang umur 16. Bertemu dengan ayah tirinya ini saat usia 7 tahun. Dan sang ayah punya anak juga 4 orang yang kondisinya normal saja, tidak ada gejala-gejala yang berbeda begitu pada anak umumnya. Nah, jadi menghadapi yang satu ini kan karena terbiasa beliau dengan anak-anaknya yang 4 yang berjalan normal seperti kita pada umumnya, ketemu dengan anak saya ini yang suka bicara sendiri, asik sendiri, tapi nangkep gitu. Yang cara belajarnya unbelievable gitu ya, dia bisa menghafal Quran dengan kondisi mendengar musik sambil nonton YouTube gitu. Wow, oke. Saya nggak percaya dia bisa hafal begitu surat begitu panjang, tapi ternyata surat Al-Quran, surat ayat-ayat Al-Quran itu hafal dia, luar biasa saya bilang. Itu waktu dia SD kelas 4, kelas 5 gitu ya. Semakin saya membaca, semakin pengetahuan itu menjadi ketenangan buat saya. Saya juga menemui psikolog, saya juga menemui psikiater. Nah, yang disampaikan orang-orang yang ahli itu juga menjadi pegangan buat saya. Kemudian juga ujung akhirnya sih berserah ya. Minta kepada yang maha kuasa, yang maha menentukan takdir, meminta takdir terbaik untuk dia nanti besarnya gitu. Jadi itu salah satu cara saya mengatasi worry ya. Membekali diri dengan pengetahuan, ngobrol dengan teman itu juga obat banget itu. Curhat itu obat banget ya. Kemudian juga upaya saya dengan isu ADHD ini, saya bergabung ke dalam komunitas orang tua dengan anak-anak ADHD, dan saya juga masuk ke dalam komunitas penyandang ADHD untuk mencermati nih yang dewasa kayak apa. Ternyata ada yang profesor ADHD, ternyata ada yang psikolog juga ADHD gitu. Jadi itu sedikit banyak membuat saya lebih tenang. Dia tetap punya masa depan seperti yang lain pada umumnya, tapi mungkin caranya beda. Nah, bedanya itu yang kita pelan-pelan nerima, itu yang pelan-pelan saya mencoba menerima. Belakangan tahu kemampuannya bermain musik tanpa ada yang ngajarin, dia bisa main gitar dalam waktu 2 minggu dari belajar di YouTube saja. Nggak ada yang ngajarin. Menurut saya ini luar biasa sebetulnya ya. Namun memang itu social support itu yang saya belum memiliki social support yang penuh gitu, masih dalam berproses gitu dengan suami, dengan anak-anak, kakak-kakak, ketemu gedenya dia. Itu suka saya ajak kalau lagi ke terapinya waktu kecil-kecil tuh, saya ajak mereka biar melihat gitu lingkungan kondisi anak-anak istimewa ini. Jadi begitu Coach, kalau yang saya hadapi, yang saya lakukan, pegang pengetahuannya, masuk komunitasnya, ngobrol,
dan segera bisa menerima gitu, sehingga kita bisa segera menerima. Walaupun kadang-kadang muncul juga worried-nya, tapi ya sudah. Karena kehidupan dia bukan kita yang menentukan juga gitu. Kita cuma bisa berdoa, dan saya tetap punya keyakinan sebagai ibu, saya cukup sakti buat anak saya berdoa. Doa saya cukup sakti buat anak saya. Itu aja, Coach. Ya, Itu. luar biasa kan? Terima kasih, Coach. Terima kasih, Mbak luar Rati. biasa, Bu. Nah, pertama-tama saya acknowledge Mbak Rati bahwa memang perjuangan seorang ibu dengan ADHD itu luar biasa. Maka apa yang sudah dilewati itu saya acungi jempol. Bahkan di komunitas kita pun ada satu coach di sini, ada kok. Nanti kalau mau kontak bisa coach Bunda Nefri. Beliau itu juga satu orang yang sangat peduli dengan orang tua yang memiliki anak-anak ADHD karena beliau juga mengalami. Maka bisa jadi komunitas itu juga mungkin bisa membantu. Nanti Mbak Rati bisa, Bunda Nefri juga mungkin di grup ada, atau mungkin Bunda Nefri bisa langsung kontak Mbak Rati. Nah, yang saya mau mungkin ajak Mbak Rati untuk berpikir adalah gini. Karena di depan kata menerima itu tadi saya dengar ada satu, pertama kali sebelumnya adalah harus menerima. Yang kedua, perlahan menerima. Maka pertanyaan saya ini bukan untuk dijawab dengan segera, tapi saya tanyakan ini dengan niat supaya Mbak Rati itu bisa menjadi seorang orang tua yang benar-benar menyadari bahwa dengan doa yang luar biasa saktinya untuk anak, untuk hidup yang tidak bisa ditentukannya, supaya Mbak Rati itu bisa semakin menerima. Maka pertanyaan saya simpel. Dan nggak perlu dijawab sekarang. Tapi niat saya adalah supaya ini bisa dipikirkan saja. Kalau memang mau terima, toh sudah berserah kepada Yang Maha Kuasa. Maka bisa jadi planningnya adalah iman seperti apa. Supaya bisa menyerahkan kekhawatirannya kepada Yang Maha Kuasa terhadap hidup yang tidak bisa ditentukan. Karena sebagai orang tua, yang sudah dilakukan sudah luar biasa. Baru setelah itu berikutnya, bagaimana bisa memiliki komunitas yang penuh, termasuk dengan suami. Jadi, I could be wrong, tapi sepertinya ini buat saya, ini sesuatu yang kuat nih. Iman terhadap Yang Maha Kuasa. Sepertinya itu yang bisa mengalahkan worry-nya tuh. Sepertinya itu yang bisa membantu, bukannya menghilangkan, tapi bukannya perlahan menerima dan bukan harus menerima, tapi terima. Bahkan menerima worry-nya itu sendiri. Dan dengan dibekali pemahaman yang sudah dimiliki, dibekali dengan ada curhat yang seperti obat, dibekali juga dengan bicara dengan psikolog, dengan psikiater, itu akan jadi luar biasa. Dan doa saya adalah supaya anaknya itu bisa menemukan jalannya, berkat doa ibunya, supaya dia pun bisa menemukan potensi dalam dirinya, supaya dia pun bisa menjadi seorang anak yang berbakti, berguna, bermanfaat, dan bisa menemukan contoh iman yang sangat luar biasa besar dari ibunya. Itu doa saya. So, terima kasih udah sharing. Nanti semoga ini sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu Rati. Sangat bermanfaat untuk kita. Oke. Ada lagi teman-teman, sesi kita sih sampai dengan jam 21, namun ada satu pertanyaan jika mau ditanyakan, boleh, kami masih membuka satu pertanyaan. Oke. Ask now or forever hold your silence. Tanya sekarang, kalau nggak bisa nanya lagi loh. Nanyanya juga pas kebetulan worry ya, jadi cocok nih hari ini nih. Oke. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, acara kita direkam dan rekaman ini akan ada di website Neurosemantic Indonesia di bagian Meta Coach. Jadi Bapak Ibu masuk ke www.neurosemantic Indonesia, kemudian dari title header pilih yang Meta Coach. Nanti semua rekaman pembicaraan pada Meta Coach Cafe akan ada di sana.
yang sebelum-sebelumnya juga ada. Yang hari ini juga biasanya sih akan kita tayangkan H+1 atau H+2 tuh sudah ada. Jadi bisa didengar ulang, bisa dicermati kembali. Oke, baik. Bapak Ibu, di sini ada link yang sudah diberikan oleh Ibu Mimi di kolom chat. Bapak Ibu berkenan untuk mengisi absen. Nah, kita absen Ini di hanya link untuk meta coach aja ya, nih kayaknya. berkenan. Kemudian setelah hari ini Bapak Ibu akan diberikan pada grup WhatsApp grup, itu kan WhatsApp grup sementara ya yang hari ini dibuat. Nanti Bapak Ibu akan diberikan link untuk berkenan join ke dalam Neurosemantic Group, di mana di sana ada pembahasan-pembahasan seputar NLP dan juga ada informasi mengenai acara-acara Meta Coach kita. Jadi Kalau silahkan mau join. nanya-nanya juga boleh. Aku Oh ada di iya situ ya, kok. boleh Jadi nanya-nanya, mau sharing-sharing juga boleh nanya-nanya gitu ya. silahkan. Boleh, silahkan. Namanya juga discussion kan? Yes, yes, good. Ini forum yang sangat bagus sekali. Silahkan Bapak Ibu setelah mengisi absensi, boleh kita mari berfoto bersama ya Bu Nah, itu Mimi, barusan tadi sudah kekhawatiran siap? tuh. Kapan kita foto? Kapan kita foto? Oke. Oh, linknya nggak bisa dibuka. Oke, nanti Ya, kita nanti taruh kami di yang link atur. WhatsApp juga boleh ya Bu Mimi ya. Ya, ini hanya untuk Meta Coach, Coach Rini. Oh, hanya Meta Absensi Coach. hanya Oh, untuk maaf, Meta maaf. Coach. Oke. Oke, Bapak Ibu yang di sini yang sudah Meta Coach, Iya, jadi yang publik tidak perlu absen ya. Wah, iya. saya Mm-mm. kelupaan. Boleh Bapak Ibu tolong dinyalakan muka cantiknya, muka gantengnya. Nah, kita mau berkenalan lewat wajah karena kita mau berfoto bersama. Boleh? Oke. Silahkan, sudah kelihatan semua belum Coach Mimi foto-fotonya? Eh, Nah, udah ada sebagian. yang buka kamera, masih ada yang belum. Nggak apa-apa. Silakan aja yang mau buka kamera. Yuk, 1, 2, senyum ya. The best smile. 1, 2, 3. Tahan, tahan. Masih ada 1 layar lagi. Senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya Oh, terima terinjus kasih dengan senyumnya teman-teman. Coach Irfan. Giginya keluar Oh, semua, mantap. Oke, selamat malam teman-teman terima semua. kasih. Kita Saya harap Terima ini kasih sesuatu yang Bapak Ibu berguna, semua. terima sesuatu yang Terima kasih kasih. bermanfaat. Van, terima kasih Assalamualaikum Rini. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa Oke, bulan sampai depan. jumpa. Bye. Izin pamit.